내가 망해 돌아온 게 중요한 게 아니라 이란 말이야. 나 진짜 안 그랬어. Dahulu, Samdal mempunyai geng yang disebut dengan 5 sekawan, terdiri dari Samdal sendiri, Yongpil, Gyeongtae, An-woo, dan juga Sangdo. Namun yang pergi ke Seoul hanya berempat saja, karena ternyata Sangdo tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat. Mereka memutuskan untuk sukses di kota besar meskipun bekerja serabutan. Namun satu persatu mereka harus kembali ke kampung halaman di Samdalri dan menutup impian mereka di Seoul. 젊음의 꿈을 찾던 철새들은 이곳으로 돌아왔다. Kembali ke masa kini, di mana Samdal sedang menyelamatkan Yongpil yang terjatuh ke laut saat mau menyelamatkannya. Untungnya, Samdal berhasil membawa Yongpil ke darat. Samdal lalu khawatir terjadi sesuatu kepada Yongpil dan ia ingin memeriksanya. Tapi Yongpil malu dan tidak ingin menunjukkan wajahnya kepada Samdal. Samdal lalu teringat saat ia berada dalam keadaan memalukan dan Yongpil membantunya. Maka Samdal memutuskan untuk pergi saja agar Yongpil merasa nyaman. Tapi rupanya Samdal hanya berpura-pura saja, karena ia ingin mengembalikan lelucon aneh Yongpil dan kemudian mereka tertawa bersama. 그거 하지 마! 이거 뭐 할 거야? Saat pulang, Samdal mencoba menjelaskan alasan mengapa ia harus kembali ke Samdalri. Ia terus meyakinkan Yongpil jika ia datang ke kampung halamannya ini bukan karena ia gagal, tapi karena ia ingin mengunjungi orang tuanya saja. Lalu tiba-tiba Yongpil menanyakan keadaan Samdal. Apakah Samdal baik-baik saja? Pertanyaan yang sebenarnya Samdal tunggu-tunggu, mengingat tidak ada satupun orang yang bertanya tentang keadaannya. Bagaimana ia dipitnah oleh asistennya sendiri dan karirnya langsung hancur berantakan. Namun, Samdal berhasil mengendalikan dirinya di hadapan Yongpil dan ia berkata jika ia baik-baik saja meskipun sebenarnya ia sangat terluka. 너 괜찮아? Keesokan paginya, hal yang tidak ingin dilihat oleh warga Samdalri pun terjadi. Ibuko berkeliling kampung menggunakan celana trainingnya karena kesal dengan berita putrinya Samdal. Ia pun tambah kesal setelah melihat putri-putrinya yang lain datang ke rumah mereka seolah-olah sedang liburan ke pantai saja. 여기서 뭐 하는 짓거리라? Lalu, pada hari itu, saat semua asisten Samdal membersihkan galeri foto milik Samdal, tiba-tiba mereka kedatangan seorang jurnalis aneh, yang mana jurnalis inilah yang telah membuat artikel tentang pembulian Samdal. Sudah berulang kali, asistennya Samdal berkata jika Cho Eun-hee alias Samdal tidak melakukan pembulian dan tidak semena-mena pada karyawannya. Namun, jurnalis itu tetap menulis jika fotografer Eun-hee suka garang kepada asistennya. 만적 없다고 아무리 말해도 자꾸 캐묻는 거예요. 니들이 정리하느라고 고생 많았겠다. Lalu pada pagi itu, Samdal mendengar Yongpil berteriak memanggil namanya. Ia kira Yongpil memanggilnya, tapi rupanya Yongpil sedang mencari anjing peliharaannya yang ia beri nama Samdal karena lahir di Samdalri. Samdal tentu saja tidak terima namanya disamakan dengan seekor anjing. Tapi Yongpil tidak bisa merubah nama anjing ini karena anjing ini telah dipelihara oleh warga Samdalri. Tiba-tiba Gyeongtae datang untuk memberitahukan Yongpil kabar terbaru tentang Samdal. Samdal yang ada di sana langsung bersembunyi di balik sampah-sampah karena tidak nyaman dengan Gyeongtae. Tapi sayang, ia keburu ketahuan. Terpaksa, Samdal mencoba menyapa Gyeongtae dan kemudian berlari pulang ke rumah. Habislah sudah, karena jika Gyeongtae sudah tahu tentang kedatangannya di desa ini, maka semua warga pasti juga akan mengetahuinya. Apalagi sekarang, Samdal mendapatkan kabar jika ibunya sudah tahu dengan apa yang terjadi. 뭘 뭐라 그래? 그냥 뭐 아니라고 말하면 되지. Pada hari itu, Jindal dan Heda sedang mengungsi keluar karena ibu mereka ingin berbicara berdua dengan Samdal. Mereka heran mengapa warga-warga Samdalri malah memberitahukan hal ini kepada ibu mereka, meskipun sebenarnya ibu mereka memang berhak mengetahuinya.
dan juga menurut ayah mereka. Lagian mengapa mereka langsung datang bertiga secara bersamaan dan membuat ibu mereka jadi kesal. Telah mendengar jika selain mengulik kehidupan Samdal, para wartawan juga mengulik kehidupan Jindal dan Hedal. Jindal, mantan istri konglomerat yang bercerai setelah menghamburkan uang, dan Hedal, seorang ibu tunggal. Jindal sampai berkaca-kaca jika ia ternyata difitnah seperti itu. Padahal nyatanya ada sesuatu mengapa ia harus bercerai dengan suaminya. Suami Samdal, John Dayong, dulu jatuh cinta kepada Jindal karena kekuatannya Jindal. Saat dulu Jindal menjadi seorang pramugari yang menjatuhkan pria yang membuat onar di dalam pesawat. Entah apa yang membuat mereka berdua sampai berpisah. 물 여기 있습니다. 네. Samdal lalu bertemu dengan ibunya. Namun saat hendak menjelaskan permasalahannya, ibunya malah menyuruh Samdal untuk menjemur selimut di luar. Dan ibunya tidak mau berbicara dengan Samdal. Padahal Samdal ingin sekali menjelaskan apa yang sedang terjadi kepadanya. Saat Samdal ingin menjemur selimut itu, tiba-tiba di luar ia melihat Gyeongtae dan juga Eun-woo. Baru beberapa menit yang lalu Gyeongtae mengetahui kedatangannya. Gyeongtae sudah membawa Eun-woo ke rumahnya. Di sana, Samdal sama sekali tidak ingin keluar rumah, sampai akhirnya Eun-woo dan juga Gyeongtae kembali pulang. Di perjalanan, ia melihat Sangdo, rekan mereka yang kini sukses. Setelah mendengar jika Samdal kembali, Sangdo pun langsung pergi ke rumah Samdal dan melihat sendiri sahabatnya itu memang kembali ke kampung halaman. 죄송합니다. Lalu, pada malam harinya, keempat sahabat Samdal itu pun berkumpul untuk membicarakan kedatangan Samdal. Gyeongtae ingin sekali bertemu dengan Samdal, namun menurut mereka saat ini sungguh tidak tepat mengingat Samdal sepertinya butuh waktu untuk menyendiri. Sementara itu, Samdal yang pada saat itu berkeliling kampung karena jenuh berada di rumah pun mendengar ocehan semua orang yang bergosip tentang dirinya dan menganggapnya telah gagal, padahal sebenarnya tidak. Ia pun duduk bersama si anjing Samdal dan ia hanya bisa menutupi wajahnya dengan hoodie-nya. Pada saat itu, Yongpil pun muncul dan menyuruh Samdal untuk memperlihatkan wajahnya ketimbang ditutupi. Samdal lalu menyuruh Yongpil untuk pergi saja karena saat ini ia ingin sendirian. Menurut Yongpil, merenung sendirian itu justru tidak baik. Lebih baik mereka berkumpul bersama teman-teman saja. Awalnya Samdal tidak mau bertemu dengan sahabat-sahabatnya itu. Tapi karena Yongpil terus memaksa, maka Samdal pun ikut dengan Yongpil. 나 근데 친구들 만나는 게 좀 오랜만에 친구 보고 그럼 반가운 거지. Tapi saat sampai di sana, Samdal malah mendengar Gyeongtae berbicara jika ia senang melihat Samdal gagal dan kembali ke Samdalri seperti mereka. Samdal kecewa dengan teman-temannya. Ia berkata jika ia tidak gagal. Ia muak mendengar orang-orang berkata jika ia gagal padahal tidak. Lalu ia pergi meninggalkan teman-temannya dan kemudian disusul oleh Yongpil. Sebenarnya, maksud Gyeongtae adalah jika ia sangat merindukan Samdal yang tidak pernah kembali ke Samdalri lagi. Makanya ia berkata jika sebagian dirinya senang melihat Samdal kembali ke kampung halaman mereka. Meskipun alasan Samdal kembali karena Samdal telah gagal, namun rupanya hal tersebut malah menyakiti hati Samdal. Teman-temannya pun mengejar Samdal. Sementara itu, Samdal menangis karena teman-temannya tidak ada yang menanyakan kebenaran berita tersebut. Mereka hanya tahu Samdal gagal karena telah merundung orang lain tanpa mau tahu apa berita itu benar atau tidak. Apa sungguh ada orang yang mau bunuh diri karena dirinya? Seharusnya mereka semua penasaran dengan berita itu, bukan malah mengatai dirinya gagal. Sebenarnya Samdal trauma dengan kejadian yang dialaminya. Tidak ada orang yang percaya dengan kata-katanya. Tidak ada orang yang mau mendengarkannya dan mereka semua hanya fokus pada fitnahan dari korban dan merundungnya. Sementara teman-temannya malah senang ia gagal. Ia lalu berteriak jika ia tidak gagal. Ia tidak melakukannya dan ia tidak bersalah. 자식이 정말 그런 짓 한 거 아니지? 나오고 그거 아니란 말이야. 나 아니라고. 나 진짜 억울하단 말이야. 나 그래.